Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel Belajar Exxon Media. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang sifat-sifat enzim. Setiap struktur atau senyawa maupun molekul tertentu yang berbeda selalu mempunyai sifat-sifat khas masing-masing. Sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa enzim berfungsi sebagai biokatalisator. Selama menjalankan fungsinya tersebut, enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi. Enzim bekerja secara khusus. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Wujud enzim adalah koloid. Enzim rusak jika kena panas. Enzim dapat diekstrasi dari sel tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya. Mari kita kupas satu persatu. Enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi. Biokatalisator merupakan salah satu sifat spesifik dari enzim. Artinya, enzim dapat mempercepat suatu reaksi namun tidak ikut bereaksi. Contoh, saat amilase mempercepat reaksi perombakan amilum, amilase tidak bereaksi dengan substrat menjadi bentuk lain atau bentuknya tetap, sehingga amilase dapat berfungsi kembali. Enzim bekerja secara khusus. Reaksi kimia yang ada di dalam sel banyak sekali kan? Kemudian, bagaimana dengan enzim? Enzim bersifat sangat spesifik. Artinya, enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja, tidak dapat untuk sembarang substrat. Enzim tertentu hanya mengkatalis reaksi kimia tertentu pula. Contoh, enzim petialin mengkatalisis reaksi pengubahan zat tepung menjadi maltosa. Dengan demikian, enzim petialin hanya bekerja pada substrat zat tepung atau amilum. Enzim katalase bekerja pada substrat H2O2 atau hidrogen peroksida. H2O2 diuraikan oleh katalase menjadi H2 dan O2 atau produk. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Sebagian besar reaksi kimia dalam tubuh organisme atau biokimiawi bersifat reversibel. Demikian juga kerja enzim sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mengkatalisis reaksi maju maupun reaksi sebaliknya. Dengan demikian, enzim tidak mempengaruhi arah suatu reaksi. Enzim dapat membentuk senyawa baru maupun menguraikan suatu senyawa baru tersebut menjadi senyawa lain. Contoh, enzim lipase mengubah gliserol dan asam lemak menjadi lemak. Enzim lipase juga dapat mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Wujud enzim adalah koloid. Kalian telah mengetahui komponen enzim, bukan? Secara keseluruhan, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim dapat membentuk koloid. Enzim rusak jika kena panas. Komponen protein penyusun enzim akan sangat menentukan sifat enzim. Salah satu sifat dari protein adalah tidak tahan terhadap panas atau termolabil. Apoenzim bersifat termolabil. Oleh karena itu, enzim akan rusak jika terkena panas atau suhu yang tinggi. Kerusakan enzim akibat suhu tersebut dinamakan denaturasi. Pada suhu di atas 50 derajat Celcius,
enzim akan mengalami denaturasi. Enzim yang telah rusak menyebabkan aktivitas atau fungsi enzim hilang. Denaturasi bersifat irreversibel. Artinya, walaupun suhunya diturunkan atau dinormalkan, enzim yang rusak tidak akan dapat berfungsi kembali. Enzim dapat diekstrasi dari 5 sel tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya. Struktur dan mekanisme kerja enzim yang terdapat di dalam sel dapat dipelajari secara mendalam melalui suatu teknik khusus. Enzim yang akan dipelajari tersebut dapat diekstrasi dari sel yang memproduksinya tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya. Apakah setiap enzim selalu melakukan fungsinya secara lancar tanpa ada zat lain yang menghalanginya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut secara lengkap, simaklah video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Demikianlah penjelasan tentang cara kerja enzim. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.